Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial. Nah, ini merupakan materi bab 2 pada materi sosiologi kelas 10 ya. Setelah kalian menghadapi PTS, kalian kemudian masuk ke materi ini. Nah, mari kita bahas apa itu individu dan kemudian apa itu kelompok sosial. Yang pertama, manusia itu hakikatnya merupakan makhluk individu, ya kan? Dan di sisi lain manusia juga merupakan makhluk sosial, ya. Makhluk individu di sini maksudnya adalah bahwa manusia ini sangat unik. Antara satu orang dengan orang lain pasti berbeda, ya. Bahkan ketika kalian lihat saudara kembar pun itu pasti memiliki perbedaan. Perbedaan bisa jadi fisik, kemudian bisa jadi sikap, kemudian bisa jadi sifat yang mendasar, ya. Nah, pasti setiap individu ini merupakan makhluk yang unik, ya, berbeda dengan individu yang lain. Tapi di satu sisi, ya kan, manusia juga makhluk sosial, ya. Nah, artinya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain, gitu ya. Nah, hakikat manusia adalah makhluk individu dan juga makhluk sosial. Nah, kemudian kita akan membahas tentang pengertian individu itu apa. Yang pertama, individu itu berasal dari kata individuum, ya, merupakan kesatuan yang tidak dapat terbagi lagi. Atau kalau dalam buku lain dapat dikatakan juga individu berasal dari bahasa Inggris berarti in dan divider. Divider itu artinya terbagi, in artinya tidak dapat, ya. Jadi individu artinya sesuatu yang sudah tidak dapat terbagi lagi. Nah, kalau kaitannya dengan dunia sosial gitu kan atau dalam ilmu sosiologi, kemudian individu dapat diartikan sebagai kesatuan terkecil dalam masyarakat yang tidak dapat terbagi lagi, serta mempunyai peranan khas dan sifatnya spesifik dalam kepribadiannya, gitu ya, atau merupakan unit paling terkecil dari masyarakat. Gitu ya. Nah, dalam individu ini kemudian ada beberapa unsur. Yang pertama yaitu raga, ya. Raga itu merupakan wujud fisik dari seorang individu, ya kan? Wujud fisik secara biologis, gitu ya. Kemudian yang kedua ada rasa, ya. Rasa di sini maksudnya adalah bagaimana individu itu menggunakan perasaannya, ya, atau perasaan manusia. Kemudian yang ketiga itu ada rasio. Rasio ini merupakan unsur berupa akal atau pikiran yang digunakan manusia, gitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu ada unsur berupa rukun. Bagaimana manusia sebagai individu ini kemudian bergaul dengan manusia lain, ya, atau dengan individu lain, ya. Jadi ada 4 unsur dalam individu, ada raga, rasa, rasio, dan rukun. Nah, kita lanjut. Kemudian kelompok sosial, ya, ini merupakan kumpulan dari beberapa individu yang mempunyai hubungan dan saling berinteraksi satu sama lain, dan seringkali menumbuhkan perasaan bersama. Nah, jadi merupakan kumpulan dari beberapa individu, kemudian saling berinteraksi, saling berhubungan, ya kan? Kemudian mempunyai tujuan yang sama dan seringkali pada akhirnya menumbuhkan perasaan bersama, ya. Seperti kelas kalian ini juga sebenarnya kelompok sosial, ya kan? Kemudian keluarga kalian juga kelompok sosial, ya kan? Atau misalnya asosiasi profesi, ya, entah guru, entah dokter dan sebagainya, ini merupakan contoh dari kelompok sosial, gitu ya. Intinya mempunyai tujuan bersama, saling berinteraksi di dalamnya, ya kan? Kemudian pada akhirnya menimbulkan perasaan bersama. Nah, kelompok sosial ini secara lengkap nanti akan dipelajari di kelas 11, tetapi untuk kelas 10 ini kita mengetahui poin-poin pentingnya saja, gitu ya. Yang pertama, kelompok itu dapat dibagi menjadi in group dan out group, ya. Kelompok in group itu ketika seorang individu itu ada di dalam sebuah kelompok, gitu ya. Kamu masuk di dalam sebuah kelompok itu berarti kelompok tersebut merupakan in group kamu. Nah, on group, out group itu sebaliknya. Jadi kelompok luar di mana kamu tidak masuk di dalamnya dan seringkali menganggap out group ini merupakan saingan, gitu ya. Nah, misalnya ketika kamu merupakan bagian dari 10 MIPA 1, ya kan? Itu menganggap in group itu 10 MIPA 1, ya kan? Tapi ketika berhadapan dengan 10 sosial 1 misalnya, maka 10 sosial 1 itu menjadi out groupmu, ya.
Dan ini berlaku sebaliknya, ya. Intinya in group itu di mana individu-individu dalamnya itu mengidentifikasikan dirinya ke dalam kelompok tersebut, ya. Nah, out group itu kelompok luar. Nah, kita lanjut. Kemudian ada kelompok primer. Nah, kelompok primer ini adalah kelompok yang anggotanya itu relatif kecil, ya. Kemudian antar anggota itu saling mengenal dan di dalamnya itu terdapat interaksi yang bersifat intim, ya. Intim maksudnya adalah akrab, ya kan? Dan di sini ada hubungan, biasanya ada hubungan yang bersifat akrab sekali, ya. Misalnya keluarga itu kelompok yang sifatnya primer, ya. Atau mungkin kelompok bermain kalian yang ketika kalian kecil masih saling mengenal sampai sekarang itu dapat dikatakan kelompok primer. Ya, anggotanya paling 3 sampai 5 orang, ya kan? Kemudian di dalamnya saling mengenal, mempunyai hubungan batin, sangat akrab, itu kelompok primer. Dan ini sangat mempengaruhi kehidupan individu, ya. Terutama kalau kita katakan sangat mempengaruhi biasanya adalah keluarga, gitu ya. Keluarga itu sangat mempengaruhi perkembangan individu, gitu ya. Kemudian yang keempat ada kelompok sekunder, ya. Kelompok sekunder ini merupakan kelompok besar dan kemudian terbentuk karena berdasarkan kepentingan tertentu saja, ya. Dalam kelompok sekunder ini kemudian antar anggotanya kadang tidak saling mengenal, ya. Kalau misalnya ya kelompok profesi, guru, misal profesi guru Jawa Tengah itu pasti tidak semuanya saling mengenal, ya kan? Tetapi di dalamnya ada kepentingan-kepentingan tertentu, ya. Oke, dapat dipahami ya bedanya kelompok primer dan sekunder. Kemudian ada kelompok yang berupa Gemeinschaft dan Gesellschaft. Gemeinschaft itu sering kalian eh, kenal dengan istilah dengan istilah paguyuban gitu ya. Atau anggotanya itu biasanya bersifat tradisional, ada di desa ya kan yang masih tradisional gitu ya. Dan diikat dengan hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah dan hubungannya relatif kekal ya misalnya hubungan darah ya kan keluarga kerabat ya kan atau misalnya paguyuban yang tumbuh karena memang satu desa gitu kan yang sebenarnya hubungan darahnya agak jauh tetapi merasa menjadi sebuah kesatuan ya kan kemudian menjadi akrab punya hubungan batin antar tetangga nah itu Gemeinschaft ya, atau paguyuban. Ya, biasanya memang ditemui di desa. Nah, kalau Gesellschaft itu sebaliknya ya. Hubungannya ini bersifat kurang akrab ya kan, tidak diikat hubungan secara batin ya kan. Kemudian jangka waktunya pendek ya atau kontraktual gitu ya. Jadi berdasarkan kontrak tertentu saja, berdasarkan waktu tertentu saja dan sifatnya ini mekanis ya kaitannya dengan hubungan pekerjaan saja gitu ya. Ya contohnya misalnya kelompok-kelompok yang muncul di perkotaan, ya kan? Misalnya kelompok komunitas, kemudian kelompok profesi, ya kan? Ada juga kelompok misalnya teman kerja gitu ya, kelompok dalam satu pekerjaan. Nah, itu kan sifatnya tidak bersifat hubungan batin ya. Hubungannya hanya hubungan biasa saja hanya untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan gitu ya. Nah, ini Gesellschaft. Biasanya memang banyak ditemui pada masyarakat kota. Nah, nanti lebih lanjut ciri-cirinya Gemeinschaft dan Gesellschaft, kemudian kelompok primer, sekunder itu nanti ada di kelas 11. Kemudian yang terakhir ada formal group dan informal group. Kalau formal group itu intinya ketika sebuah kelompok itu mempunyai peraturan yang jelas, tegas dan mengikat, anggotanya juga jelas ya. Misalnya sekolah, ya kan? Kemudian lembaga hukum, ya kan? Institusi kepolisian misalnya, yaitu semuanya bersifat formal. Ya. Kemudian kalau yang bersifat informal, ya, ini tidak punya struktur yang jelas, peraturan tidak jelas, ya kan. Kemudian juga peraturannya tidak tertulis, ya, misalnya kelompok bermain, ya kan. Kemudian teman sepermainan kalian di kelas, gitu kan. Biasanya kan ada orang-orang yang bergaul hanya dengan orang tertentu saja. Nah, itu kelompok yang sifatnya informal, tidak formal, gitu ya. Nah, dapat dipahami? Nah, ini untuk jenis-jenis kelompok sosial. Kemudian, kelompok sosial ini kan di dalamnya pasti ada hubungan antar individu dengan individu lain. Nah, hubungan tersebut disebut dengan istilah hubungan sosial, gitu ya. Nah, pengertiannya hubungan sosial merupakan hubungan timbal balik yang terjadi antar individu
satu dengan individu yang lainnya, gitu ya. Kemudian saling mempengaruhi antar satu dengan yang lainnya. Contohnya pasti kalian tahu, misalnya berdagang di pasar, ya kan, jual beli, kemudian belajar mengajar, ya kan. Kalian ngobrol dengan teman kalian itu merupakan hubungan sosial, gitu ya. Atau misalnya kegiatan ekonomi di lembaga selain pasar, misalnya di perbankan, itu juga kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai hubungan sosial. Oke, untuk pertemuan video kali ini, Pak Rohim akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.